Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Hai guys, kita semua pasti sudah tahu bahwa Jan Nepomniachtchi pecatur dari Rusia sudah memastikan gelar juara turnamen kandidat FIDE 2022. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya ya, apakah Magnus akan kembali mempertahankan gelarnya? Karena beberapa waktu yang lalu, Magnus mengungkapkan bahwa dirinya belum pasti 100% akan mempertahankan gelar juara dunia kembali. Ya Magnus pengen lawan Ali Reza teman-teman. Tapi masalahnya, Ali Reza di turnamen kandidat tahun ini tidak menunjukkan performa yang bagus. Malah masih terjelembab menjadi juru kunci sampai selesainya 13 babak. Nah ini menarik teman-teman, kalau misalkan Magnus mundur dari mempertahankan gelarnya, maka bagaimana cara FIDE untuk mencari juara dunia catur terbaru? Nah, RLCS mau jelasin gimana caranya. Jadi teman-teman, peringkat 1 dan 2 dari turnamen kandidat FIDE 2022 akan diadu kembali untuk mencari juara dunia baru. Nah, ini kan muncul kesempatan nih. Kalau udah pasti juara satunya Jan Nepomniachtchi, untuk juara kedua ini menjadi perebutan yang panas. Di mana ada dua pecatur yaitu Hikaru Nakamura dan Ding Liren yang memiliki poin yang sama. 6,5 poin dari 12 babak. Teman-teman, saya akan membahas partai Hikaru Nakamura melawan Duda Yankritov yang ternyata berhasil menang di partai babak ke-13 tadi malam. Langsung kita bahas partainya. Nakamura memulai dengan langkah M4 dan dijawab Duda C5. Hikaru kemudian kuda ke petak F3, Duda D6. Yes, Sicilian defense. Hikaru melanjutkan langkah dengan D4, pion C makan D4, putih kuda makan pion D4. Hitam kuda ke petak F6, putih kuda C3. Kemudian Duda memainkan langkah A6, yang artinya dia memilih variasi Nadrov, teman-teman. Nah, ini banyak dibilang oleh sobat pencinta catur sebagai variasi yang banyak kalah untuk pemain hitam. Dan apakah pembukaan ini, variasi ini memang tidak layak ya teman-teman? Sebenarnya enggak ya teman-teman. Cuman, ya inilah yang terjadi di partai tadi malam. Kita coba lanjutkan ya, bagaimana Hikaru bisa menang dengan pilihan hitam memainkan variasi Nadrov. Hikaru melanjutkan dengan gajah ke petak E3. Dia memilih variasi English attack dalam Nadrov variation. Kemudian hitam E5. Langkah E5 merupakan langkah yang paling banyak dimainkan, teman-teman. Yang kedua adalah langkah E6, dan yang ketiga kuda ke petak G4, mengancam gajah E3. Duda E5, Hikaru kuda ke petak F3. Yap, apakah kuda ke petak F3 ini pilihan pertama? Bukan. Pilihan pertama dalam menjawab E5 adalah kuda ke petak B3, teman-teman. Nah, kenapa nih Hikaru memilih variasi yang kedua, pilihan kedua? Pilihan yang ketiga adalah kuda D ke petak E2, kemudian putih akan G3, H3, dan gajah G2. Hikaru pilih kuda F3, yang artinya dia memilih variasi kedua. Bisa jadi dia sudah mempersiapkan cara untuk merespon variasi Nadrov ini. Atau ini bisa jadi cara dari Hikaru Nakamura untuk menghindar dari persiapan Duda Yankritov. Duda melanjutkan dengan gajah E7, Hikaru H3, mencegah kuda G4. Kemudian hitam H6, putih gajah ke petak C4. Duda gajah ke petak E6, langsung coba menukar gajah terang yang dimiliki oleh putih. Hikaru gajah ke petak B3, Duda kuda ke petak C6. Kemudian di langkah ke-11 ini menarik karena Hikaru langsung menunjukkan langkah ingin mengambil inisiatif serangan dengan kuda ke petak H4. Kemudian Duda kuda ke petak A5. Yap. Dengan tujuan memindahkan kuda ke petak C4. Ini menarik teman-teman untuk kita bahas setelah langkah kuda H4 karena di sini ada pilihan hitam. Apa yang akan terjadi jika hitam memilih kuda makan pion M4? Yap, apabila kuda makan pion M4,
maka putih akan melakukan gajah makan gajah E6. Yap, apabila kuda makan kuda C3, maka dijawab pion B makan C3. Dan apabila gajah makan kuda di petak H4, maka gajah D5. Ya, mungkin kita perlu bahas. Menarik ya. Yap, tapi setelah kuda C3, teman-teman, putih bisa melakukan langkah yang lebih baik ketimbang langsung makan pion B makan C3. Nah, kalau tadi memilih pion B makan C3 kemudian gajah H4 itu akan membuat hitam unggul. Tapi teman-teman, di sini ada langkah menarik yaitu menteri ke petak H5. Boom. Dengan tujuan checkmate menteri ke petak F7. Nah, kalau misalkan rokade pendek, maka ada langkah menarik yang bisa dimainkan putih yaitu kuda ke petak B, G6. Wow. Nah, ini jadi menarik ya, karena ada kuda di petak G6 yang mengancam benteng dan gajah di petak E7. Ya, kalau misalkan makan gajah, maka putih kuda makan benteng F8. Kalau misalkan dimakan pakai menteri, akan makan kuda di petak C3. Nah, ini unggul untuk putih, teman-teman. Wow. Kayaknya sih Hikaru bakal nemuin ini deh, karena dia pemain yang sangat tricky dan sangat taktikal. Oke, kita back to the game. Jadi langkah kuda A5 yang dimainkan oleh hitam, kemudian putih gajah makan gajah E6, pion F makan E6, kuda G6 dimainkan Hikaru Nakamura. Kemudian benteng ke petak G8, Hikaru Nakamura memilih rokade pendek, hitam kuda ke petak C4, kemudian gajah ke petak C1. Kemudian hitam benteng ke petak C8, putih H4. Nah, ini langkah yang sangat menarik ya teman-teman. Walaupun sekarang hitam jadi unggul, tapi dengan langkah H4 ini, putih berencana untuk menguatkan kuda di petak G6. Duda benteng ke petak C6, putih menteri ke petak F3. Yap, tujuannya ingin menteri ke petak H3 dan mengancam pion E6. Hitam raja ke petak F7. Putih H5. Kemudian hitam menteri ke petak C7 dengan tujuan yang sangat menarik, yaitu kuda ke petak A3. Kalau dimakan, kuda akan jatuh, dan kuda A3 mengancam pion C2. Jelas Hikaru tahu trik seperti itu ya. Dia milih kuda ke petak D1. Kemudian duda kuda ke petak B6. Ancam pion C2. Hikaru kuda ke petak E3. Nah, kalau dari posisi ini kita bisa melihat ya, teman-teman, 20 langkah. Yang menarik adalah raja hitam belum nyaman ya, karena posisinya belum posisi yang aman. Sementara putih, ya rajanya sudah aman dan ini tantangan untuk putih. Bagaimana cara putih untuk bisa menang? Hitam, kuda B D7, kemudian putih C4. Ya, mengontrol petak D5. Kemudian hitam kuda ke petak F8. Dengan tujuan menghilangkan kuda G6, Hikaru menolak pertukaran dengan mundur ke petak H4. Kemudian duda kuda ke petak H7. Ya, kali ini duda coba menyerang dengan kuda ke petak G5. Nah, menariknya bahwa putih di sini Hikaru Nakamura memilih menjalankan B3 yang membuat duda kuda ke petak G5, kemudian Hikaru menteri ke petak E2 dan duda mendapatkan keuntungan satu pion, kuda G4. Tapi hebatnya Hikaru Nakamura, dia memberikan pion karena yakin bahwa dia akan melakukan serangan terhadap raja di petak F7. Dia pilih gajah ke petak B2, hitam benteng E8. Kuda kembali lagi ke petak G6, hitam raja G8. Putih benteng A ke petak D1 mencegah D5, hitam A5. Putih kuda ke petak G4, hitam gajah D8. Nah, ini menarik karena kejeniusan dari top grandmaster ya teman-teman. Manuver-manuver langkah seperti ini yang kita harus tiru guys. Dia coba menteri F7 dan coba gajah B6. Mengaktifkan buah yang pasif. Putih melanjutkan dengan kuda makan kuda F6 skak, kuda petak F6, kemudian putih benteng D2. Coba menumpuk dua benteng.
Hitam kuda ke petak D7, putih benteng F D1. Kemudian hitam gajah G5, putih benteng D3. Kalian bisa lihat evolution bar-nya, keunggulan jadi lebih tinggi dimiliki oleh pemain hitam. Ini waktunya tantangan buat kalian, teman-teman. Kalau kalian jadi pemain hitam, apa langkah yang akan kalian mainkan dalam posisi ini hingga bisa membuat hitam unggul? Yap, hitam memainkan langkah B5. Boom. Tujuannya apa? Ya, jika putih pion C makan B5, maka akan ada benteng ke petak C2. Maka putih harus menutup dan hitam bisa unggul kualitas. Kalau menterinya kabur, gajah di petak B2 akan hilang. Langkah B5 dimainkan, kemudian Hikaru Nakamura gajah ke petak A3. Balas mengancam pion D6. Nah, di langkah berikutnya, sayang sekali ketika Hikaru memainkan gajah A3, Duda tidak menemukan langkah yang tepat. Dia malah memainkan langkah D5 yang membuat keadaan jadi berimbang kembali. Teman-teman, menurut evaluasi Stockfish, harusnya di sini Duda memainkan langkah B4. Dan apabila gajah mundur, maka kuda ke petak C5. Tujuannya apa? Ya, tujuannya bahwa perwira putih lebih pasif di sini. Dan apabila benteng ke petak G3, maka hitam bisa menteri ke petak F7. Ya, berikutnya dia bisa mainkan E4, kemudian E5, dan kuda bisa masuk ke petak D3. Sayang sekali ini tidak terlihat oleh Dudayenkitov. Dia memainkan langkah D5, kemudian Hikaru pion C makan D5, benteng ke petak C2, Hikaru gajah D6, boom. Diancam malah balas ancam. Yap, kalau langkah lain yang dipilih oleh Hikaru dengan menteri ke petak G4 contohnya, maka hitam akan bisa melakukan kuda ke petak F6. Ancam menteri dan ancam pion D5. Apabila menteri ke petak G3, akan ada pion E makan D5. Ya, pion E5 terjaga benteng di petak E8 dan menteri C7. Bagaimana jika menteri ke petak F3? Ya, maka hitam bisa mendorong pion M4. Kalau dimakan, maka hitam bisa kuda ke petak F6. Wow, benar-benar brilian. Inilah kehebatan Hikaru Nakamura, pemain yang sangat tricky, pemain yang banyak memiliki trik. Dia memainkan gajah D6. Yap, Duda benteng makan menteri, kemudian putih gajah makan menteri C7. Kalau dia tadi pilih menteri mundur ke petak C8, maka menterinya tinggal ke petak F3 ya, teman-teman. Untuk putih. Hitam melanjutkan kuda C5, putih dorong D6. Yap, memberikan benteng. Kemudian Duda pilih mundur kembali dengan kuda D7, yang membuat putih jadi unggul lebih besar. Ya, harusnya Duda di sini memainkan langkah kuda makan benteng D3. Dan apabila putih mendorong pion D7, maka hitam bisa benteng ke petak A8. Apabila benteng makan kuda D3, maka hitam bisa benteng makan pion A2. Wow, dibiarkan promosi. Yap, apabila promosi gajah makan menteri, gajah makan menteri. Yap, gajah makan gajah. Dan hitam bisa mengganggu dengan pion promosi yang dimiliki di petak A dan B, teman-teman. Tapi karena pressure time juga ya, waktu tinggal 6 menit, baru 37 langkah, akhirnya Duda melakukan kesalahan dengan mundur kembali, yaitu kuda ke petak D7. Hikaru gajah makan pion A5, hitam benteng makan pion A2. Kemudian gajah ke petak B4, hitam gajah D8, coba manuver ke petak B6. Hikaru benteng ke petak C3, kemudian hitam gajah B6, putih raja ke petak H2. Ya, memberikan pion di petak F2, tapi Duda tidak mau ambil. Ya, jika benteng makan pion F2, maka putih akan memainkan benteng C7. Gajah makan benteng, maka akan dijawab pion D makan gajah, kuda ke petak F6, dan akan ada benteng ke petak D8. Yap, apabila benteng C2, maka putih akan benteng makan benteng, kuda makan benteng, dan akan promosi.
Kemudian apabila makan, akan terjadi garpu kuda ke petak E7 dan putih akan unggul 1 perwira. Dan pastinya akan menang, teman-teman. Kemudian Duda pilih raja ke petak H7, menghindari kuda E7. Hikaru langkah posisional dengan F3, hitam benteng ke petak A7. Putih benteng ke petak C6, mengancam gajah, hitam gajah ke petak E3. Putih gajah D2, hitam gajah D4, dan putih kembali lagi gajah ke petak C3. Memaksa pertukaran gajah, gajah ke petak E3, menolak Duda, kemudian Hikaru benteng C7. Benteng E ke petak A8, raja ke petak H3. Hitam B4, tidak ada maksud apapun dan keuntungan apapun dari hitam. Hikaru gajah makan pion B4. Benteng ke petak B8, putih gajah C3. Benteng makan pion B3. Bagaimana, teman-teman, cara Hikaru Nakamura menyelesaikan pertandingan ini dan membuat Duda menyerah? Coba pause videonya dan berpikirlah, teman-teman, menganalisa apa langkah terbaik untuk putih. Selamat jika kalian menemukan langkah benteng ke petak C8. Boom, dengan ancaman checkmate benteng ke petak H8. Hitam benteng B8. Dan di sini benteng makan benteng, kuda makan benteng, dan mendorong pion D7, Duda menyerah. Yap, kenapa menyerah nih bang? Ya, jika benteng makan pion D7, maka akan ada kuda F8 kena garpuan. Bagaimana jika kuda D7, maka ada langkah menarik benteng makan kuda D7, benteng makan benteng, dan kuda F8. Kena garpu kembali. Dan kemudian pion promosi ini tidak bisa tercegah oleh gajah di petak G5. Kalaupun gajah G5, maka akan promosi, makan, dan benteng D8 kemudian akan checkmate menyusul. Luar biasa bukan langkah-langkah dari Hikaru Nakamura? Yap. Tapi kita juga bisa melihat ya bahwa Duda di sini banyak melakukan kesalahan. Ya teman-teman, 13 babak pastinya menguras fisik ya bagi Duda. Dan pastinya bagi 7 pecatur lainnya. Inilah yang terjadi dan berkat kemenangan ini Hikaru sendirian berada di peringkat kedua. Sambil mengharapkan Magnus tidak akan mempertahankan gelarnya. Maka akan terjadi duel kembali untuk perebutan gelar juara dunia. Yan Nepomniachtchi melawan Hikaru Nakamura. Apakah ini akan terjadi teman-teman? Bagaimana komentar kalian? Nah, jangan lupa saksikan babak terakhirnya, babak ke-14 turnamen kandidat. Saya akan menjadi tim komentator di YouTube Chesscom Indonesia. Malam ini jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Guys, coba berikan analisa kalian dan komentar kalian tentang partai ini. Jangan lupa support aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus Herald Chess Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.